di tanggal 7 Maret juga ya. Jadi info resmi nanti akan diumumkan via Elmen. Nah, ini kita udah terhubung sama Ko Kenny Austin bareng Ko Kenny. Oke, jadi teman-teman bagi yang belum join Elmen langsung daftar ke Elmen of the Year. Halo, Bro Kenny. Halo Kak, lancar gak nih? Lancar, 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 lancar. Ah, untung. Oke. Lo masa panggil gua Kak? Kita seumuran kayak ini kan. Oh gitu. Karena Dari muka Medan gua juga ya, berarti Bang dong ya? iya, imbang sama kita. Lo tahun 92 ya? Naira? Gue 92, 92 sama, gue juga 92. Berarti 92. this year Oh, 20, 29 ya? sama kita ya. Iya, Sama, gue iya. 29 tahun ini. Karena gue liat profile lu Iya, menang iya. elemen di 2014 tuh usia 22 ya? Itu waktu itu 77 tahun yang lalu, ya 22 lah, sekitaran 22, segitu. 22 tahun ya. Oke. 20 tahun elemen terpercaya. Jadi kalau Thank you. misalnya Bro Mm, Kenny baru tahu mungkin ya karena elemen ini kita akan usianya itu menginjak 20 tahun di tahun 2021 ini. Jadi mhm. Kak Elemen mengadakan live bareng orang-orang yang inspiratif banget ya, ada 20 orang Yes. hari ini live ke-12 ya. Jadi Ko Kenny nih atau Bro Oke, Kenny ke sesi yang thank you. ke-12 nih. Nah, Channelnya. ini hari ini kita tema ada life changing moment after winning Element of the Year 2014 pada saat itu. Jadi apa aja sih kira-kira perubahan yang Bro Kenny rasain? Sumatera Utara kita. Berarti lo juga udah Jakarta ya? Apa dari dulu Gue dari Jakarta? Jakarta juga. Benar, Jakarta juga. Nah, Oh, kesibukan oke. lo apa sekarang, Bro? Mm. Kalau ini sih aktif itu masih itu doang. Syuting baru kelar film juga, tapi Oh, filmnya buat ditayangin di OTT, jadi bukan di bioskop karena ya benar, 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 benar. jadi semua larinya ke OTT, jadi nontonnya lewat platform. Kebetulan itu WeTV, ya formatnya kira-kira seperti itulah. Oke, berarti sekarang masih aktif di Hmm. dunia entertainment ya? Sampai sekarang ya masih. Oke. Setelah Elmen Olahraga itu masih tepatnya. dong? Olahraga pasti. Olahraga masih? Kalau lagi break pasti gue sempetin waktu untuk olahraga sih. Oke. Olahraganya apa, Ken? Kalau boleh tahu, Hmm. Ken? Nge-gym atau ada calisthenics atau apa gitu? Eh, gue sekarang jujur gue milih yang nggak terlalu riskan ya. Maksud gue kalau basket itu pasti rentan cedera. Jadi gue Benar. lebih mending body weight workout atau enggak jogging. Udah yang gitu aja sih biasanya. Oke, berarti rata-rata home workout ya? eh Biasanya sih di luar kompleks sih. Kelas ya kan. Nah, boleh ceritain dong awalnya lu Mhm. memutuskan gue mau ikut nih Element of the Year pada saat itu. Dan lo waktu itu memang udah di Jakarta atau masih di Sumatera waktu itu? Waktu itu gue di Medan. Audisi itu kan emang di tiap-tiap daerah ya. Kemarin gue itu kebagian yang di Hmm. Medan. Posisinya gue masih kuliah. Kalau nggak salah Hmm. itu semester 4 atau semester 6. Hmm. Sebenarnya ceritanya panjang sih, tapi gue coba Gak apa-apa, gak ringkesin apa-apa. sedikit Kita nih punya supaya nggak terlalu waktu yang boring. panjang. Hmm. Nih, halo, halo, lancar nggak? Nah, udah lancar nih. Udah. Ah, jadi waktu SMA itu kan gue atlet basket di sekolah. Nah, Hmm. setelah lulus SMA, gue kuliah. Waktu itu gue udah mulai ngurangin kegiatan-kegiatan olahraga kayak basket karena itu Hmm. buat gue riskan. Hmm. Jadi ya udah gue akhirnya mutusin buat
Akhirnya gue research waktu itu tahun 2013 akhir apa 2014 awal sebelum audisi, gue research dulu. Wih, yang menang tahun lalu kebetulan si Alban, orang Medan Hmm, juga. Medan juga. Tapi waktu itu gue belum kenal sama Alban sama sekali. Yang gue kenal tuh Hmm, temen-temennya. Ya tahu sendiri lah kalau hmm, Medan kan kota kecil, saling kenal, saling tahu gitu kan. Tapi kalau Alban hmm, jujur gue sama sekali nggak tahu. hmm, Oke, gue punya waktu 9 bulan waktu buat persiapan audisi. Oke lah, gue coba diet segala macam. Akhirnya sampai hari H yang datang tuh, buset, badannya keren-keren, bagus, posturnya jauh lebih tinggi dari gua, yang gitu-gitulah. Intinya emang intimidasi lah. Gua di situ benar. nggak pede sebenarnya. Mereka di situ pada kenal satu sama lain kan, karena mereka tahun-tahun lalu udah pernah ikutan. Sedangkan gue itu bener-bener Ah, yang beginner banget. baru 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 Mm-mm. coba pertama kali berarti itu lo ya, berarti Baru ya. coba pertama kali, iya. Hmm. Jadi mereka tuh udah punya pengalaman, udah tahu, oh, Alman itu gimana-gimana gitu. Gue sama sekali buta deh di situ. Oke, ikutan. Gue nggak muluk-muluk waktu itu targetnya bisa top 24 aja gue udah bangga banget. Hmm, hmm, Akhirnya udah, kemarin waktu gue itu ngapain ya? Pertama itu kalau nggak salah post di depan panggung, habis itu baru interview, baru private interview. hmm, Ternyata lolos. Gue nunggu sampai 4 bulan hmm, waktu itu pengumuman grand finalis tiap-tiap daerah. hmm, hmm, hmm. Kebetulan pengumuman itu di hari ulang tahun gue. Gue inget banget tuh, Oke. 16 April. Buset, kepilih gue. Gue nggak nyangka sih, yang target gue cuma top 24 aja, buat gue udah prestasi banget. Ini gue, grand finalis. Waduh, nyampe Jakarta nih. Hmm, Hah? Pada tinggi-tinggi banget. Terus hmm, pada kelihatan smart gitu lah. Udah sempet minder sih. Tapi udah hmm, akhirnya ikutin karantina segala macam. Which is sekarang gue kangen banget sih sama karantinanya. hmm, Ya hmm, udah, hmm. akhirnya keluar sebagai runner up gitu Alhamdulillah, keren banget tahun ya. 2014. Tapi waktu itu lo apa namanya, motivasinya lo ngikut tuh kenapa? Karena emang penasaran? Apakah lo gue mau pengen coba di bidang yang gue baru? kebetulan emang kalau elemen itu kan orientasinya di kehidupan gaya hidup sehat kan. Nah kan Hmm, gue udah jalanin itu. Sekarang gimana caranya gue manfaatin itu untuk sesuatu yang next level gitu. Makanya gue coba ikutan itu. hmm, oke, pengen pengen challenge diri sendiri Hmm. juga ya. Dan lu adalah Iya benar. lo main basket di USU berarti ya, Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya sih di SMA, awalnya di situ. SMA Oh, SMA. Metodis dulu sekolah gue, Metode. SMA di Medan. Hmm. Tapi lo kuliah di USU. Kuliah di USU. Di USU. Jurusan apa, bro? Kalau gue kasih tau pasti lu bakalan heran sih. Teknik mesin Pertanian. gue. Apa? Teknik mesin. Tadi Teknik mesin. teknik mesin. Jadi ya memang rezeki orang itu ya, nggak sih duga ya. Oh, lu Iya teknik mesin makanya di USU. teknik mesin sama sekali gak nyambung apa yang gue kerjakan sekarang gitu. Iya, iya, benar-benar, ya ampun. Karena Hmm. kalau gue ngomong sama orang Sumatera, orang Medan tuh kayak, oh gue tahu USU, gue tahu ini, gue tahu itu. Jadi kayak gue tahu metodis. Jadi kayak ngomong sama saudara sendiri jadinya nih ya. Kita nggak usah pakai logat Medan ya, di sini orang pada nggak ngerti. Iya, iya. Nah, Iya bener. lo ngeliat waktu pas 2014 sama 2020 sekarang, mungkin lo sempat ngeliat lah ya, atau 2018, 19, menurut lo perbedaannya apa sih dari Element of the Year 2014 sama the new Element of the Year 2018, 19, Eh, 20 sekarang? Kalau di angkatan gue 2014, gue lihat sih udah mulai transisi ya. Maksud gue di Hmm. 2010, 2009, dan yang sebelum-sebelumnya itu yang gue lihat nih, itu lebih ke Hmm. body. Itu utama. Otomatis Ya. six pack harus jelas segala macem. Nah, ya kalau gue lihat, kenapa gue ikutan di 2014? Karena gue lihat 2013 juga badannya yang fit aja nih. Oh, mungkin yang dicari yang begini nih. Makanya gue Hmm. ikutan 2014. Nah, akhirnya yaudah. Menurut gue 2000, mulai dari 2012 deh kayaknya. Ya, itu elemen itu kayak mulai mencari, nggak hanya mencari badan, tapi behavior dan juga public speakingnya, which is bagus. Hmm. Hmm. Berarti memang ini ya, apa namanya, bergerak nggak cuma dari fisik aja, dari muka, mungkin badan, tapi juga dari Bener, intelijensia juga, gimana cara bisa menginfluence orang. Karena itu memang yang salah satu paling penting juga ya, karena kan mencari sosok health influencer gitu ya, bukan di bener. bodybuilder gitu ya kan ya. Iya, nah iya itu bedanya. Makanya gue juga akhirnya gue mutusin, oke deh, gue coba deh gitu. Nah,
Kan lo menang runner up tuh 2000, first runner up 2014. Nah, apa Mm-mm. yang perubahan yang lo rasakan ketika lo abis menang jadi first runner up? Apa yang paling besar yang pernah lo rasakan? Yang pasti lebih dinotis orang sih, itu Hmm. udah jelas. Eh, Apapun yang gue lakuin, apapun yang gue sampaikan, gue nggak tahu nih kenapa, tapi secara psikologis orang-orang akan lebih percaya. Nah, kalau itu advantage buat gue bisa nyebarin tips atau misalnya positive vibes lah lewat sosial media gitu-gitu. Jadi suatu advantage lah. Kalau misalkan gue nggak runner up elemen, mungkin apa yang gue omongin orang-orang nggak bakal percaya, bener nggak? Aduh, nge lagi nih kayaknya. Ada sedikit. Gangguan lagi nih kayaknya. Ini gue mendingan keluar dulu apa gimana ya?